Nyesel, saya pilih presiden, nyesel, saya pilih Jokowi. Semenjak Pak Jokowi jadi presiden, getak karet nggak pernah mahal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses. Hey, ketemu lagi nih di channel saya sendiri, yaitu channel Apriyadi Serba Ada. Kali ini saya akan ngebahas sesuatu yang agak serius, sesuatu yang menjadi masalah pertanyaan di kalangan masyarakat Sumatera Selatan, terutama petani karet. Getah murah semenjak tahun 2014 sampai sekarang ya. Bahkan sempat merosot banget, per kilonya itu ada yang harga 4.000 per kilo. Ini mengeluh semua. Petani karet Sumatera Selatan mengeluh semuanya. Kenapa bisa mengeluh? Ya murah. Jawabannya, intinya, kenapa bisa murah seperti itu? Itu bukan salah dari pemerintah, tapi salah kita sendiri. Bukan salah presiden juga loh. Ya, jadi banyak banget ini masyarakat Sumatera Selatan yang menyalahkan, bahkan mengejat seorang presiden. Semenjak, ngoceh biasanya tuh, semenjak Pak Jokowi jadi presiden, getak karet nggak pernah mahal. Nggak pernah naik seperti dulu. Seperti presiden sebelumnya. Nyesel, saya pilih presiden, nyesel, saya pilih Jokowi gitu kan. Padahal itu salahnya kita sendiri loh, bukan Pak Presiden. Salahnya di mana? Tahun 2009, tahun 2010 ke bawah itu yang namanya karet itu masih susah didapatkan. Namanya getah karet itu masih susah didapatkan, petaninya pun masih sedikit. Nah, karena tahun 2009-2010 itu getah mahal, jadi yang punya kebun sayur, yang punya sawah, yang punya ladang, yang punya rawa, yang punya hutan, dibabat habis, diganti menjadi kebun karet. Tek, 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 tek. 5 tahun kemudian, 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Semua karet yang ditanam tadi sudah panen. Akhirnya apa? Getah membeludak. Nah, yang namanya barang atau apapun itu, kalau udah kebanyakan, pasti harganya murah. Bayangkan, kita bandingkan dengan beras. Kenapa beras mahal? Ya karena petani beras sekarang udah dikit. Sumatera Selatan adalah salah satu kota dulu yang namanya berjuluk atau bersimbol beras, kota beras, yaitu kota Batu Raja, karena waktu itu Belitang, daerah Belitang itu semuanya rata-rata penghasil beras, petani beras. Tapi apa sekarang? Sawah-sawah yang ada di Belitang itu sudah diganti menjadi karet. Nah, intinya mulu ya. Insya Allah, semoga kalian paham ya yang saya maksud. Karet murah itu dikarenakan stoknya udah terlalu banyak, gampang didapat. Gitu. Itu ya. Itulah penyebabnya kenapa karet sekarang ini murah harganya. Jadi sekali lagi jangan disalahkan pemerintah, jangan salahkan gubernur, DPR, apalagi Pak Presiden. Kalau pengen mahal ya mulai sekarang kalian fokus dengan kerjaan kalian masing-masing, dengan kebun masing-masing. Yang kopi tetap fokus kopi, yang beras fokus dengan beras, yang karet fokus dengan karet, yang sayur fokus dengan sayur, yang sawit juga begitu. Pokoknya fokus saja dengan pertaniannya masing-masing. Jangan ikut-ikutan. Itulah penyakitnya orang Sumatera Selatan. Selalu ikut-ikutan pekerjaan orang lain.
Coba kalau kita fokus masing-masing, misalnya petani kopi tetap ke kopi, karet tetap ke kopi, karet, sawit tetap ke sawit, jagung tetap ke jagung. Pokoknya intinya tetap dengan apa yang kita tanam. Insya Allah harga-harga di Sumatera Selatan akan stabil. Pengen beras mahal, pengen beras murah, mulai sekarang yuk berbondong-bondong. Berbondong-bondong nanam beras. Beras itu paling penting, jauh lebih penting beras daripada karet, sawit, dan komoditi-komoditi pertanian lainnya. Oke, semoga kalian puas dengan jawabannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Penjelasannya mungkin agak berbelit-belit. Harap maklum, saya bukan seorang host atau MC. Saya di sini cuma sekedar menjelaskan sebisa saya dan sepengetahuan saya. Ini pun pendapat saya ya. Kalau misalkan salah, mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf banget. Ini hanya sekedar pendapat saya. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.